sukatnya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, deklarasi kemerdekaan Ukraina dinyatakan bahwa negara Ukraina sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan gabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia.
Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena tiga hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat.
Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Petrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara Barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin.
Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia.
Simonyan mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelum, Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO, yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod.
Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B, Global Hawk, Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung, pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus.
Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer, Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan.
Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan.
Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari Sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina.
Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari TASS.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena tiga hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut.
Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat.
Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari arti.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka.
Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat.
Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif.
Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia.
Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung, pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации
Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer, Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Harus mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina. Namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari Tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat.
Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Beckers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Beckers menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu. Hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam.
Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut.
Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral.
Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan
Kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari TASS.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari RT.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, balistik, dan Iskander K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam.
Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua.
Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut.
Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari Sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне,
таку логіку підтвердила і вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva
Berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap
bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat.
Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia.
Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat.
Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka.
Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari Tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat
dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia.
Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah
telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari arti.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa
bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan
langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, balistik, dan Iskander K, rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Ludin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam.
Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer, Seymour Hersh pada Minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua.
Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut.
Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari Sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор.
Власне, таку логіку підтвердила і вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO.
Zofwa berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap
bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat.
Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia.
Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat.
Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka.
Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat
dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia.
Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah
telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari arti.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebook-nya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat.
Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin, Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan
langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, balistik, dan Iskander K, rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Ludin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras.
sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada Minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua.
Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut.
Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bahmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bahmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bahmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari Sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор.
Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO.
Zofwa berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari TASS.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap
bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat.
Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia.
Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat.
Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka.
Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat
dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Beckers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Beckers menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia.
Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah
telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari arti.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini,
Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena tiga hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan
langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, balistik, dan Iskander K, rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Ludin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras.
sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada Minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua.
Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut.
Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bahmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bahmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bahmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari Sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор.
Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO.
Zofwa berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap
bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat.
Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia.
Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat.
Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka.
Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari Tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat
dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Masih menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakers menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia.
Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah
telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari arti.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa
bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan
langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, balistik, dan Iskander K, rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Ludin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras,
sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada Minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua.
Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut.
Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bahmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bahmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bahmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор.
Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO.
Zalfwa berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap
bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat.
Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia.
Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat.
Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovorgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung, pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka.
Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari Tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat
dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Wokus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia.
Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah
telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini,
Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena tiga hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrusev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Petrusev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Petrusev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Petrusev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Petrusev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan
langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Lunin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatove dekat Kirovorgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari RI.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras
sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan Angkatan Bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua.
Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut.
Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bahmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bahmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bahmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia. Dikutip dari Sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bahmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне,
таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari arti.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva
Berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral, justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini, Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari TASS.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap
bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal, dan dekat lumbung di Sebekino. Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena 3 hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Patrushev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Patrushev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Patrushev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Patrushev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat.
Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui,
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubtseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia.
Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander-M, balistik, dan Iskander-K rudal jelajah dan drone Geran 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Geran 2 dari wilayah pantai timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmytro Ludin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam 2 ledakan dahsyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah pangkalan udara Mirgorod. Ditinjau dari tata letak pangkalan udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander-M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar, sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander-K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat.
Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di pangkalan udara Poltava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter air strikes. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan rudal HARMS dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di pangkalan udara Poltava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam pangkalan udara cadangan Kanatove dekat Kirovolgrad. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina, di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video pasukannya menangkis serangan drone Ukraina. Tangkisan tersebut diluncurkan awak kapal Rusia Priazovye di Laut Hitam. Dikutip dari ri.ru, pada Senin 12 Juni, video pertempuran diterbitkan oleh Kemenhan Rusia menunjukkan awak kapal Priazovye menghancurkan drone Ukraina. Drone itu diketahui menyerang kapal tersebut di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan serbuk AK-306M 6 laras, sehingga militer Ukraina gagal mencoba menyerang kapal Azov Armada Laut Hitam. Diketahui armada kapal itu memastikan keamanan jaringan pipa gas aliran Turki dan aliran biru di bagian tenggara Laut Hitam dengan 6 jalur laut pergi perahu tak berawak. Sebelumnya, terjadi serangan yang membuat semua kapal hancur 300 km tenggara Sevastopol. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kapal juga tidak rusak. Selain itu, pada saat penyerangan, sebuah drone pengintai strategis RH-4B, Global Hawk, Angkatan Udara Amerika Serikat sedang beroperasi di udara di bagian tengah Laut Hitam. Hal ini bukan serangan pertama terhadap kapal perang Rusia yang mengamankan jaringan pipa di Laut Hitam. Pada akhir Mei, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa Ukraina mencoba menyerang kapal Ivan Kurs, armada Laut Hitam Rusia dengan kapal drone. Beruntung, pelaut Rusia menghancurkan semua drone 140 km timur Laut Bosporus. Kapal tak berawak buatan Barat digunakan untuk penyerangan tersebut. Sebagaimana informasi, tak hanya wilayah laut, Ukraina juga kembali menyerang Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah terkait kejahatan perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Makeyevka, dan pinggiran Donetsk di Yelenovka.
Meski tidak ada korban jiwa, namun dua fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan itu. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Временского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации Sebagian besar penduduk di dunia ternyata disebut lebih mendukung operasi khusus militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaannya. Dikutip dari RI.audio pada Senin 12 Juni, hal itu dijelaskan oleh jurnalis terkenal Amerika dan pemenang hadiah Pulitzer Seymour Hersh pada minggu kemarin. Diungkapkan sudah tampak jelas proporsi negara-negara terutama di Afrika dan Asia telah berhenti menjadi pro-Amerika Serikat. Mereka cenderung menjadi pro-Rusia. Ia menyebut lebih dari setengah populasi dunia mendukung Rusia dalam operasi militer khususnya ke Ukraina. Terkait keberadaan dan posisi Amerika Serikat, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri di dunia. Hersh mencontohkan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran yang menurutnya sudah menandakan perubahan signifikan. Selain itu, Arab Saudi menjual seperempat minyaknya ke Cina, namun Arab Saudi segera bereaksi dengan mengurangi produksi minyak. Hersh lantas memperingatkan bahwa serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina telah dimulai akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi Ukraina sendiri, termasuk berdampak pada Amerika Serikat dan NATO. Sebagaimana informasi sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Di Cina, ada survei siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik tersebut. Sebanyak 80% warga Cina menyalahkan Amerika Serikat dan Barat dalam perang di Ukraina. Dilansir dari RT.com, pada Mei lalu survei ini diterbitkan oleh Pusat Keamanan dan Strategi Internasional di Universitas Tsinghua. Universitas tersebut merupakan perguruan tinggi riset negeri utama di Beijing, Cina. Dalam surveinya, sebanyak 80,1% responden menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat atas pecahnya perang di Ukraina. Sementara sebanyak 11,7% menyalahkan Ukraina. Adapun 8,2% menganggap Rusia bertanggung jawab atas perang yang telah terjadi karena memulai serangan. Dalam jajak pendapat ini, masyarakat Cina tidak mempercayai Amerika Serikat. Sebanyak 59,1% memiliki opini sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Amerika Serikat. Sementara 58,4% memandang baik Rusia. Hanya 7,8% berpendapat sangat tidak menguntungkan atau agak tidak menguntungkan terhadap Rusia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Cina telah mengambil sikap netral terhadap perang kedua negara. Namun Beijing menolak seruan dari Amerika Serikat untuk mengutuk atau memberikan sanksi kepada Moskow atas konflik ini. Kementerian Luar Negeri Cina menerangkan ekspansi NATO ke arah timur sebagai penyebab utama permusuhan. Cina disebut melakukan mata-mata terhadap Amerika Serikat melalui Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya global Beijing untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijennya. Dikutip dari Tribunnews.com yang dilansir dari Al Jazeera pada Senin 12 Juni, seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat memberikan penjelasan. Dikatakan Cina melakukan peningkatan fasilitas pengumpulan intelijennya di Kuba pada tahun 2019. Kala itu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump. Sumber tersebut mengakui bahwa Cina telah memata-matai Amerika Serikat
dari berbagai situs yang berbasis di Kuba selama bertahun-tahun. Hal ini setelah Gedung Putih membantah laporan awal pekan ini bahwa Cina berencana membangun fasilitas intelijen sinyal baru di pulau itu. Awal pekan ini dilaporkan dari Wall Street Journal, Kuba setuju untuk mengizinkan Cina membangun fasilitas mata-mata baru di pulau itu. Hal ini memungkinkan Cina menguping komunikasi elektronik di seluruh Amerika Serikat Tenggara. Dilaporkan pula bahwa Cina berencana untuk membayar Kuba yang kekurangan uang miliaran dolar sebagai bagian dari negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat dan Kuba sangat meragukan laporan itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyebutkan laporan jurnal tidak akurat. Pejabat administrasi menjelaskan lebih lanjut, ini adalah masalah yang sedang berlangsung, bahkan bukan perkembangan baru. Dikatakan pengaturan seperti yang dicirikan dalam pelaporan tidak sesuai dengan pengertian pihaknya. Salah satu sumber menggambarkan ketidaksesuaian itu sebagai pertengkaran semantik. Terkait hal ini, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina Max Bakers mengatakan bahwa Sabtu lalu mengaku ia terkejut dengan berita ini. Bakus menjelaskan yang merupakan dirinya diplomat top Amerika Serikat di Cina selama hampir 3 tahun selama pemerintahan Obama. Diplomat itu mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden awalnya membantah menyebut Cina mengoperasikan fasilitas intelijen dan militer di Kuba dan mengakui bahwa Cina telah lama menunjukkan kehadirannya di Kuba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 12 Juni, hal tersebut Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara mengungkapkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan tersebut. Ia menyebutkan para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan itu menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan yang mana tidak memiliki waktu yang lama. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina akhirnya melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. Dua wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut. Dalam pidato video malamnya, Zelensky sekali lagi memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukannya untuk terus berperang. Sementara itu, staf umum Ukraina menjelaskan pasukannya telah memukul mundur serangan musuh di sekitar Bakhmut dan kota Mariinka yang telah lama dikepung. Di sisi yang sama, juru bicara militer Ukraina Serhiy Cherevati melaporkan kemajuan baru di dekat Bakhmut. Pasukan Ukraina berhasil maju hingga 1.400 meter di berbagai bagian depan. Di sisi yang sama pula, Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi Ukraina telah melakukan operasi signifikan, tepatnya di beberapa bagian timur dan selatan dalam 48 jam terakhir. Ia mengatakan pertahanan Rusia ditembus di beberapa tempat. Diketahui serangan balik Ukraina diperkirakan akan menggunakan ribuan pasukan yang telah dilatih dan diperlengkapi oleh Barat. Di sisi lain, sebelumnya pasukan Ukraina dilaporkan mencoba menerobos garis pertahanan Rusia pada malam hari. Namun aksi itu terlacak dan berhasil digagalkan pasukan Rusia.
Dikutip dari sputnikglobe.com, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menerangkan sebanyak 1.500 militer Ukraina berusaha menerobos garis pertahanan Rusia pada Rabu malam. Mereka menggunakan 50 kendaraan lapis baja. Lokasi upaya terobos pertahanan Rusia ini berada di Zaporizhia. Menteri Pertahanan Rusia menerangkan pasukan pengintai Rusia bergerak cepat. Mereka mendeteksi pasukan Ukraina tepat waktu, hingga pasukan Rusia melancarkan serangan preventif dengan senjata artileri, penerbangan, dan anti-tank. Shoigu menjelaskan Ukraina kehilangan hingga 350 tentara, serta 30 tank dan 11 kendaraan tempur infanteri akibat pertempuran selama 2 jam. Diketahui sebelumnya, Ukraina telah menjanjikan serangan balasan selama sebulan terakhir. Namun, pasukan Ukraina gagal maju. Hanya kehilangan beberapa posisi kunci termasuk kota Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Ситуація на передовій. Чому основна увага? Доповіді командувача оперативних напрямків, главком, ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпром, Міністерства внутрішніх справ. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні, і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО. Говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів. Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є. І я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки. Із паном прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови та трансформації нашої країни після бойових дій. Із паном прем'єр-міністром Нідерландів говорили про нашу подальшу оборонну співпрацю, скоординували наші позиції перед черговим Рамштайном. Рухаємось крок за кроком в посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію патріотів, тренування наших пілотів. Сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції скіфського золота, української колекції. Колекції, яка зберігалась в нашому Криму, але яка поки що не може бути повернута в Крим з очевидної причини. Її не можна віддавати окупанту, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде і український прапор. Власне, таку логіку підтвердила і Вища судова інстанція Нідерландів. І це черговий доказ того, що нідерландські люди, що нідерландське суспільство і держава дійсно вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей. Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan serangan balasan Ukraina memang sudah dimulai, namun ia menekankan serangan balasan tersebut gagal mencapai tujuannya. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 12 Juni, Kepala Negara memastikan kegagalan pasukan Ukraina dalam misi serangan balasan ini, termasuk Ukraina tidak mampu mencapai tujuannya di area tempur manapun. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan alasan serangan balasan pasukan Ukraina gagal. Dilansir dari tes.com, Kepala Negara mengatakan pasukan Ukraina tidak mencapai keberhasilan dengan operasi mereka di garis depan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keberanian prajurit Rusia. Selain itu, kualitas senjata Rusia hingga organisasi dan manajemen pasukan yang tepat. Presiden Putin mengungkapkan telah terjadi pertempuran sengit dalam 2 hari yang lalu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan Ukraina memusatkan sejumlah besar tenaga dan peralatan di berbagai bagian depan. Pasukan Rusia menggagalkan semua serangan Ukraina dalam 3 hari pada pekan lalu. Pasukan Rusia menghalau sejumlah sektor depan. Menteri Pertahanan Rusia menjelaskan target Ukraina tidak tercapai. Rezim Ukraina justru mengalami kerugian yang besar. Menhan Rusia mengungkapkan secara total angkatan bersenjata Ukraina dari segala arah
telah kehilangan hingga 3.715 prajurit, 52 tank, 207 kendaraan lapis baja, 134 kendaraan, 5 pesawat, dan 2 helikopter. Sebagaimana informasi terkini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini disampaikan Zelensky saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Sebanyak lebih dari 10 negara anggota tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Hal ini salah satu faktornya Ukraina masih berkonflik dengan Rusia. Dikutip dari RT.com pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina Igor Zhovkva, ia menerangkan 21 negara anggota NATO telah meyakinkan dukungan Ukraina. Namun sisanya sebanyak 11 tidak mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Diketahui anggota NATO sebanyak 31 negara. Pernyataan Zhovkva diposting dalam akun Facebooknya setelah Zelensky dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menandatangani dokumen di ibu kota Kiev yang menandakan persetujuan Kanada untuk Ukraina menjadi bagian dari NATO. Dikatakan Kanada menjadi satu-satunya di antara negara G7 yang tegas mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Zhovkva berujar deklarasi serupa juga baru-baru ini ditandatangani dengan pemerintah Rumania. Menurut Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky itu, perkembangan tersebut adalah tahap lain persiapan untuk KTT NATO yang sukses di Vilnius pada bulan Juli untuk Ukraina. Akan tetapi, beberapa waktu lalu utusan Amerika Serikat untuk NATO Julian Smith mengatakan bahwa keanggotaan Ukraina ke NATO menjadi tidak mungkin selama Ukraina tetap berkonflik dengan Rusia. Namun Smith menjelaskan bahwa selama pertemuan yang akan datang di ibu kota Lituania, NATO masih ingin mengirimkan pesan ke Ukraina, yakni NATO bertekad untuk terus membantunya dalam jangka panjang. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Hal ini menjadi salah satu alasan Rusia melancarkan operasi militer terhadap negara tetangganya Ukraina pada Februari tahun lalu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu dengan ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasinya, maksud kami deklarasi kemerdekaan Ukraina, dinyatakan bahwa negara Ukraina netral justru saat ini memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chupseva di Ruang Kreatif Zotov Center Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen ini,
Putin menceritakan bahwa perseteruan Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya mereka tidak hanya melawan Rusia tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap, Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008, tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina secara mengejutkan mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu, NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Ia mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebanyak 94 tentara Rusia yang ditawan Ukraina dinyatakan bebas. Hal ini setelah melewati proses negosiasi. Karena kondisi memprihatinkan, para tentara itu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan penjelasan. Pembebasan itu terjadi pada Minggu 11 Juni. Diungkapkan 94 prajurit itu dalam keadaan bahaya. Setelah melewati negosiasi, akhirnya mereka dibebaskan dari tawanan perang Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menerangkan para prajurit yang dibebaskan akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Pihaknya juga melaporkan pesawat dengan 94 tentara Rusia telah mendarat di ibu kota Moskow, Rusia. Sebagaimana diketahui, tidak kali ini saja sejumlah prajurit Rusia menjadi tawanan perang Ukraina. Sebelumnya, Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov dengan berani menyatakan siap bertemu dengan para penyabot Ukraina. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan tawanan perang Rusia jika mereka masih hidup. Dikutip dari tes.com, Gubernur Belgorod mengaku sedih ada prajurit Rusia yang menjadi tawanan perang yang ditangkap oleh penyabot Ukraina yang menerobos perbatasan Rusia. Ia menegaskan siap bertemu dengan mereka di pos pemeriksaan Sebekino. Menurutnya, kelompok sabotase dan pengintaian menyusup di desa Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari Minggu yang lalu, Korps Sukarelawan Rusia yang merupakan organisasi ekstremis dan teroris memposting alamat ke Gladkov di saluran telegramnya untuk mengundangnya bertemu di sebuah gereja di Novaya Tavolzhanka. Hal itu untuk membahas situasi di wilayah tersebut. Video itu menunjukkan para tahanan yang mereka janjikan untuk diserahkan kepada Gladkov pada pertemuan tersebut. Diketahui Novaya adalah salah satu desa terbesar di distrik Sebekino di wilayah Belgorod. Gubernur mengatakan pada hari sebelumnya bahwa distrik terdampak parah karena ditembaki oleh pasukan Ukraina. Serangan penembakan menyebabkan kebakaran di dekat pasar, di tempat tinggal dan dekat lumbung di Sebekino.
Juru bicara Istana Kremlin Rusia Dmitry Peskov menerangkan saat ini tidak ada prasyarat untuk menggelar pembicaraan dengan pemerintah Ukraina. Bahkan ia menyebut fondasi untuk membangun dialog kedua negara sudah rapuh. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, Peskov mengatakan kerapuhan fondasi membangun komunikasi damai dengan Ukraina karena tiga hal. Pertama, pemerintah Ukraina tidak bersedia. Kedua, tidak ada kesiapan. Ketiga, maksud kami tidak dibolehkan untuk mengadakan negosiasi. Juru bicara sebelumnya mengatakan bahwa Rusia akan berusaha memastikan keamanannya sendiri. Hal ini sebagai kesiapsiagaan ekspansi NATO ke perbatasan negara dan pengakuan Ukraina ke aliansi militer itu. Sementara itu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrusev membeberkan alasan dibalik Ukraina tidak mau gencatan senjata. Hal ini karena Amerika Serikat melarang Ukraina melakukannya. Petrusev mengatakan Amerika Serikat menginginkan permusuhan dengan Rusia. Dilansir dari RT.com, selain Amerika Serikat, Petrusev juga menuduh Inggris menghalangi perdamaian. Hal tersebut ia ungkapkan dalam jumpa pers di Belarus. Ia menyebutkan Amerika Serikat dan Inggris menjadi biang keladi untuk memperpanjang kekerasan dan tidak peduli dengan penderitaan manusia bagi rakyat Ukraina. Petrusev lantas mengingatkan awak media bahwa Rusia dan Ukraina hampir gencatan senjata pada minggu-minggu pertama konflik. Akan tetapi pemerintah Ukraina menarik diri dari pembicaraan damai karena ditekan Amerika Serikat. Pejabat itu merujuk pada negosiasi di Istanbul, Turki. Kala itu Ukraina mengusulkan untuk berjanji netral dengan imbalan jaminan keamanan. Hal tersebut lantas disetujui Moskow untuk sementara. Selain itu, Petrusev juga mengatakan Rusia bukanlah target akhir dari negara-negara barat. Ia menilai target selanjutnya adalah Cina. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menekankan Barat dan Amerika Serikat ingin mendominasi dunia. Namun menurutnya tidak bisa diterima dan tidak akan terjadi. Ia menggambarkan permusuhan di Ukraina sebagai bagian dari perang proksi yang lebih besar. Perang itu dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melawan Rusia yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni kekuatan Barat. Dewan Federasi Rusia menegaskan Barat tidak memiliki peluang untuk menghancurkan Rusia, termasuk Barat tidak bisa membuat Rusia bertekuk lutut. Dikutip dari tes.com pada Senin 12 Juni, hal ini dibeberkan oleh Ketua Dewan Federasi atau Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matvienko. Ia menekankan Rusia harus kuat menghadapi hantaman Barat. Dikatakan Rusia harus kuat dalam segala hal, di antaranya teknologi, ekonomi, sosial, dan moral, dan yang sangat penting saat ini secara militer dan di bidang keamanan. Ia menyebut operasi militer khusus Rusia sangat jelas bahwa tidak ada peluang bagi Barat untuk menghancurkan Rusia, apalagi bertekuk lutut. Otoritas Rusia telah berhasil dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyesuaikan negara, masyarakat, dan ekonomi dengan realitas yang baru. Pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa Rusia harus menghadapi tantangan baru yang serius. Rusia perlu mengatasinya dengan persiapan penuh. Hal ini membutuhkan kualitas baru interaksi antara pihak berwenang dan masyarakat. Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia memastikan negara meletakkan fondasi yang andal dan kuat di bawah sistem negara dan publik. Sebelumnya Rusia tak takut dengan sanksi Barat yang dijatuhkan secara bertubi-tubi. Rusia menetapkan
langkah untuk menjauhkan diri dari krisis keuangan negara. Dikutip dari arti.com, Dewan Keamanan Rusia memandang penguatan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama. Rusia berusaha untuk mengimbangi upaya Barat untuk memicu krisis keuangan di negara tersebut. Diungkapkan Dewan saat ini sedang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan stabilitas ekonomi makro dan pembangunan teritorial negara yang seimbang. Dewan Keamanan Rusia menerangkan pihaknya melakukan pengembangan langkah-langkah yang ditujukan untuk memblokir sanksi Barat. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu mereka telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Hal ini sebagai respons peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina. Hukuman tersebut telah mempengaruhi seluruh sektor ekonomi Rusia, serta bisnis dan individu, termasuk Presiden Vladimir Putin. Pasukan Ukraina kembali menyerang kawasan Republik Rakyat Donetsk. Mereka menembaki wilayah yang dipadati penduduk sipil. Dikutip dari tas.com pada Senin 12 Juni, hal ini dilaporkan oleh Pusat Gabungan untuk Kontrol dan Koordinasi Masalah Terkait Kejahatan Perang Ukraina. Diungkapkan, Angkatan Bersenjata Ukraina telah menembakkan 38 peluru ke pusat populasi Republik Rakyat Donetsk selama 24 jam terakhir. Penembakan menggunakan artileri konvensional 122 mm, 152 mm, dan 155 mm. Pasukan Ukraina menembaki 5 pemukiman di kawasan itu, di antaranya Sirokaya Balka, Kota Donetsk, Yasinovataya, Mayeyevka, dan pinggiran Donetsk di Zelenovka. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 fasilitas infrastruktur sipil telah rusak. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara berterus terang mengatakan bahwa saat ini serangan balasan pasukannya sedang berlangsung. Kendati begitu, Zelensky tidak mengungkapkan rincian serangan balasan tersebut. Hal ini Zelensky sampaikan saat jumpa pers bersama Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang sedang berkunjung di Ukraina. Kepala negara menerangkan militernya terlibat dalam operasi serangan balasan dan defensif melawan Rusia. Ia mengangkat bahunya saat dimintai komentar mengenai klaim Putin bahwa Ukraina sudah memulai serangan balasan tetapi tidak memuat kemajuan. Meski sedang melancarkan serangan balasan, namun Zelensky enggan menjelaskan secara detail tahapan serangan pasukannya. Ia menyebut para jenderal yang bersangkutan dengan serangan balasan dalam suasana hati yang positif. Dalam kesempatan itu, Zelensky meminta informasi serangan balasan Ukraina agar disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan komentar Putin tentang serangan balasan cukup menarik. Zelensky menegaskan sangat penting bagi Rusia selalu merasakan serangan balasan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang di wilayah Donetsk dan Zaporizhia Selatan. 2 wilayah itu menjadi sasaran pertempuran sengit, termasuk juga Bakhmut.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan mengancam menyerang negara-negara NATO. Hal ini karena dukungan NATO kepada Ukraina yang saat ini berperang melawan Rusia. Dikutip dari Newsweek.com pada Senin 12 Juni, hal ini menurut prediksi pemimpin redaksi Russia Today atau RT, Margareta Simonian. Putin disebut hubungannya dengan para pemimpin Eropa lainnya semakin tegang di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebagian besar Barat mengutuk invasi yang dilancarkan Februari lalu. Mereka menyebut langkah Rusia merupakan pelanggaran norma-norma internasional. Diketahui banyak sekutu Barat telah menawarkan Kiev miliaran dolar dalam bantuan militer dan dipuji karena membantu mengubah gelombang perang demi kepentingan Ukraina. Rusia telah bereaksi dengan marah atas bantuan ini. Moskwa menuduh NATO melanggar garis merah dengan menyediakan senjata kepada Ukraina. Bahkan beberapa di antaranya diduga telah digunakan menyerang di dalam perbatasan Rusia. Simonian mengatakan dalam sebuah wawancara baru ia percaya Putin akan segera memberi NATO ultimatum atas bantuannya ke Ukraina. Ia menambahkan bahwa Barat memberikan senjata negara yang dilanda perang secara gratis merupakan partisipasi dalam perang. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku Rusia ditipu karena ulah NATO dan Ukraina. Pasalnya, NATO nekat melakukan ekspansi ke Eropa Timur yang berada di dekat Moskwa, termasuk Ukraina. Dalam deklarasi kemerdekaannya menjadi negara netral justru memihak NATO dan Barat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Badan Inisiatif Strategis Svetlana Chubseva di ruang kreatif Zotov Center, Moskow pada Selasa 30 Mei lalu. Rilis wawancara ini termuat dalam laman resmi Istana Kremlin Rusia. Topik dari wawancara itu terkait dengan pendapat Putin soal serangan drone Ukraina ke ibu kota Rusia, Moskow. Dalam momen itu, Putin menceritakan bahwa konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah lama. Putin menerangkan wilayah Ukraina hampir dikuasai sejak awal oleh orang-orang yang dipimpin Barat. Menurutnya, mereka tidak hanya melawan Rusia, tetapi juga menciptakan anti-Rusia di wilayah itu. Putin menjelaskan sebenarnya sejak awal merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral. Diungkapkan bahkan hal ini tertulis dalam deklarasi kemerdekaan Ukraina. Putin berujar secara bertahap Ukraina justru ingin bergabung dengan NATO. Kepala negara Rusia mengatakan NATO merupakan sebuah organisasi yang memusuhi Rusia dan dibentuk semata-mata untuk memerangi Uni Soviet dan Rusia. Disebutkan kepala negara pada tahun 2008 tanpa tanda-tanda eksternal dan ketegangan militer politik, Ukraina mengumumkan bahwa akan bergabung dengan NATO yang isinya negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Pernyataan itu diumumkan di ibu kota Bukares, Rumania. Menurutnya, pada pertemuan puncak itu NATO membuka pintu lebar untuk Ukraina. Putin mengaku Rusia ditipu NATO yang pada akhirnya melakukan ekspansi ke Eropa Timur hingga mencapai Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Militer Rusia mengerahkan serangan rudal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina.
Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan Udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MiG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, balistik